Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Akbar, saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Prodi Ekonomi Syariah. Kali ini kita akan membahas seorang tokoh sejarah pemikiran ekonomi Islam yang bernama Al-Magrizi. Beliau memiliki nama lengkap bernama Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husaini. Beliau lahir di Desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Masehi. 766 Hijriah maksudnya. Al-Magrizi merupakan sosok sangat mencintai ilmu. Dari kecil ia gemar mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu sejarah yang para ulama besar yang hidup pada masanya, seperti Ibnu Khaldun yang merupakan pencetus ilmu ekonomi dan ilmu sosial. Al-Magrizi sendiri meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadan tahun 845 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 Masehi. Al-Magrizi memiliki karya-karya yang berbentuk buku besar yang bernama Asyayal, membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia. Yang kedua, buku yang menjelaskan tentang sejarah Islam umum. Yang ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam. Al-Magrizi sendiri memiliki pemikiran di ekonomi. Al-Magrizi merupakan seorang tokoh yang hidup pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yaitu sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif di dalam dunia Islam. Al-Magrizi merupakan pemikiran ekonomi Islam yang melakukan studi kasus tentang uang dan inflasi. Pada masanya, Al-Magrizi dikenal sebagai seorang tokoh pengkritik besar kebijakan-kebijakan moneter yang diberlakukan oleh Bani Mamluk Burji yang dianggapnya sebagai kebijakan moneter yang mengakibatkan malapetaka dan menghancurkan perekonomian negara. Dengan bekal pengalaman yang memadai sebagai seorang mutasib atau pengawas pasar, Al-Magrizi membahas permasalahannya, inflasi, peranan uang di dalamnya. Dengan demikian, secara kronologis dapat dikatakan bahwa Al-Magrizi merupakan cendekiawan Muslim abad pertengahan yang terakhir mengamati permasalahan tersebut. Sekaligus mengkorelasikannya dengan peristiwa inflasi yang melanda suatu negeri. Selanjutnya, kita akan membahas pemikiran ekonomi Al-Magrizi secara kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ristiasari dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Al-Magrizi. Yang pertama, tentang konsep uang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan fungsi uang serta implikasi penciptaan mata uang yang buruk. Yang pertama, sejarah dan fungsi uang. Bagi Al-Magrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Magrizi menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang mereka masing-masing. Setelah itu diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot 2 kali lebih berat di masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah menetapkan berbagai praktek muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengaitkannya dengan hukum zakat harta. Berbagai fakta sejarah tersebut, menurut Al-Magrizi, mengindikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai baik menurut hukum, logika maupun tradisi, hanya yang terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut sebagai mata uang. Yang selanjutnya yaitu implikasi penciptaan mata uang yang buruk. Al-Magrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik.
Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk tersebut ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama keluar dari peredaran. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang konsep uang Al-Maghrizi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang konsep daya beli uang. Nah, menurut Al-Maghrizi, pencetakan mata uang itu harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Dalam hal demikian, Al-Maghrizi itu memperingatkan para pedagang agar tidak terpukau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan maksud lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen, namun sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya itu tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Untuk yang selanjutnya yaitu teori inflasi. Al-Maghrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Inflasi menurutnya terjadi ketika harga-harga itu secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Ia mengklarifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu ada inflasi alamiah. Menurut Al-Maghrizi, ketika suatu bencana alam itu terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di pihak lain, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Barang-barang yang membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Nah, hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibat transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Terus kemudian ada inflasi karena kesalahan manusia. Selain secara faktor alam, Al-Maghrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Nah, ada 3 penyebab terjadinya inflasi, diantaranya yaitu korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Maghrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintah yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas itu akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, itu baik di kalangan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Mereka itu rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Nah, selanjutnya itu ada pajak yang berlebihan. Menurut Al-Maghrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korupsi dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara itu mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang ada. Terus kemudian ada peningkatan sirkulasi mata uang atau fulus. Al-Maghrizi itu mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap keberadaan mata uang lainnya, seiring dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan fulus. Pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Bahkan sebagai salah satu implikasinya,
gaya hidup para pejabat-pejabat itu sebagai salah satu implikasi gaya hidup para pejabat, sejumlah dirham yang dimiliki masyarakat itu dilebur menjadi perhiasan. Sebagai hasilnya, mata uang dirham mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran. Sementara itu, mata uang dinar itu masih terdapat di peredaran meskipun hanya dimiliki oleh segelintir orang. Nah, keadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.